sekiranya ayah bunda sudah bisa menumbuhkan cinta di hati anak-anak sehingga anak-anak itu pengen sekali selalu bersama Al-Qur'annya. Dia lebih menyukai Al-Qur'an dibandingkan apapun, dibandingkan HP, dibandingkan gadget. Itu apa maknanya bagi ayah bunda? Ini saya lihat di chat ya. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup ya, sebagai pegangan dan petunjuk menjalani kehidupan dari alas kamaros. Karena Al-Quran dapat menjaga dunia dan akhirat agar Allah ridho, anak-anak mencintai kitabullah, menjadi jelas dan terarah dalam menyusun masa depan dunia akhirat. Masya Allah ya. Karena kita tidak bisa selamanya mendampingi anak-anak, benar-benar. Dan Al-Quran bisa. Agar Al-Quran jadi darah dan dagingnya. Al-Quran menjadi petunjuk mereka dan penjaga mereka. Masya Allah. Barakallah. Amin, 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 amin. Al-Quran yang akan menjaganya dunia dan akhirat. Karena Al-Quran, Masya Allah. Karena Al-Quran itu seperti air ya di samudera luas. Sedangkan ilmu dunia itu hanya kita celupkan jari kita, yang melengket di tangan kita itulah ilmu dunia. Masya Allah. Al-Quran sebagai petunjuk dan pembawa syafaat. Nama saya disebut-sebut. Masya Allah. Allah Akbar. Semoga yang ayah bunda harapkan, inginkan ini menjadi doa ya. Ini insya Allah di Makassar ini baru turun hujan. Mudah-mudahan jadi doa nih. Masya Allah, Masya Allah. Artinya menumbuhkan cinta di hati anak itu penting nggak? Penting nggak? Mungkin silakan dijawab. Penting atau nggak penting nih? Ya, Masya Allah. Penting sekali. Penting. Oke, Masya Allah. Masya Allah. Penting ya. Pertanyaan udah dulu ya. Penting ya, oke, penting. Ya, semuanya penting lah. Penting mana dengan karir kita nih, pekerjaan, penting mana? Penting mana menumbuhkan Al-Quran atau karir? Penting Al-Quran. Masya Allah. Oke, cukup ya, Masya Allah. Jawabannya semua Masya Allah ya. Nah, saya pernah melakukan sesi coaching kepada salah seorang ayah gitu. Jadi dia sangat sayang sama anaknya, cinta sama anaknya, dan pengenlah anaknya memiliki kecintaan yang kepada Al-Quran yang sangat besar. Saya tanya, kalau diurut-urut antara pekerjaan, kemudian hobi, kemudian anak, ya program Quran anak, yang mana yang utama? Program Quran anak lah, itu program bersama anak-anak. Terus apa lagi? Terus karir, terus hobi. Oke. Pertanyaan selanjutnya saya bilang, kalau memang program bersama anak-anak itu penting, program Quran anak-anak itu penting, dari 24 jam waktu kita, ya, berapa persen waktu yang kita berikan untuk bersama anak-anak dengan Qurannya? Tuh, dibandingkan dengan karir atau pekerjaan atau hobi. Barulah banyak orang tua merenung. Karena apa? Karena ternyata pekerjaannya itu dari jam dia berangkat kerja jam 7 sampai sore lah, menjelang maghrib baru pulang. Sudah pulang juga udah capek, istirahat leye-leye, main HP, terus tidur. Terus saya tanya, kapan waktu bersama orang tua? Maksudnya kapan waktu bersama keluarga, kapan waktu bersama anak-anak? Masya Allah, ada yang resign demi anak. Allahu Akbar. Semoga Allah berkahi dan Allah limpahkan rezeki. Dan dari arah yang tidak sangka-sangka ya. Nah, banyak orang yang mengatakan bahwa bersama anak-anak itu penting, bersama keluarga itu penting. Tapi ketika dalam suatu kondisi, misalnya hari Ahad nih, libur, kita udah agendakan sama keluarga. Terus tiba-tiba bos nelpon, ya orang kantor nelpon, ada pekerjaan. Saya tanyakan ke klien saya kan, coach saya gitu, yang ambil sesi coaching. Kalau kondisi seperti itu bagaimana gitu? Apakah tetap bersama anak atau kerjaan?
Nah, saya pribadi bersama anak Islam penting. Nah, oke, sip. Insya Allah lah, kita semua sudah lulus di sini, insya Allah. Nah, sekiranya memang program bersama anak-anak dan Quran itu penting, maka kita akan memberikan pemikiran kita, pikiran kita, ya, waktu kita, itu nanti lebih banyak fokus di situ. Artinya kalau sekiranya kita masih pas waktu hari Ahad, harusnya kita bersama keluarga, tiba-tiba ada kerjaan, kita masih memilih untuk melakukan pekerjaan, nah, artinya belum menjadikan bahwa program bersama keluarga, bersama anak-anak itu penting. Ya, insya Allah di sini pada penting semua ya. Oke, Ayah Bunda. Saya dokter Kapun juga dokter Nita juga dokter. Biasanya kita itu kalau ada pasien ya, kalau ada pasien kan kita tanya, Bu, bagaimana kondisinya, Bu? Gitu. Pak, bagaimana kondisinya? Nah, sekiranya kebersamaan kita dengan anak-anak itu adalah sebuah penyakit ya, misalnya kondisi, bukan penyakit ya, kondisi tubuh. Nah, bersama Quran dengan membersama anak-anak dengan Quran, ya, membersamai anak-anak dengan Quran itu adalah sebuah tubuh. Nah, kondisi kita itu kayak gimana? Dan yang namanya pasien itu harus jujur ya, kita jujur-jujuran aja di sini. Kalau misalnya ada pasien, Bu, bagaimana kondisinya? Alhamdulillah, saya sehat, Dok, gitu. Kira-kira kita sebagai dokter bisa kasih solusi enggak? Bisa kasih obat enggak? Nggak bisa. Harus kita tahu dulu kondisinya. Nah, Ayah Bunda silakan dijawab di kolom chat. Sekiranya membersamai anak-anak, mendampingi murojaah, membersamai Al-Quran anak-anak, program Quran anak-anak, itu adalah sebuah kondisi tubuh dari 0 sampai 10 ya. Yang saya kasih pakai angka nih. 0 sampai 10. 10 itu betul-betul didampingin bener nih. Pokoknya disuruh ulang murojaah 10 kali ya, ulang 10 kali, dampingin itu 10 nih. Ya, atau membersamai Quran anak-anak 10. 5 itu sedang-sedang, 1 itu aduh kondisinya kayaknya masih jauh sekali dari target nih. Kondisi kita sekarang itu ada di angka berapa? Silakan, Ayah Bunda. Silakan diketik ya, angka berapa nih kita nih? Masya Allah, 8, 5 ya. Ya, tengah-tengah lah, 7, 9. Masya Allah, alhamdulillah. 7, 5, 3 tadi ya. 5, 7. Alhamdulillah. 8,5. 9. Oke. Alhamdulillah. Cukup ya angka-angkanya ya. Ya. Artinya ketika kita merasa bahwa kita pengennya angka 10 nih kondisi ideal kita, dan sekarang kita ada di angka 3, ada di angka 5, ada di angka 4, tentunya kan ada gap. Nah, insya Allah gap inilah yang nanti mudah-mudahan sesi setengah jam ke depan itu bisa kita bahas bersama ya. Insya Allah yang punya 3, insya Allah Ayah Bunda ada di sini ya, inilah caranya ya. Inilah caranya kita maunya di atas 9 tapi susah. Nggak ada yang susah kalau Allah sudah berkehendak. Bisa jadi ini caranya ya. Kita ketemu di sini bisa jadi adalah jawaban ya. Bagaimana caranya? Bapak Ibu, kalau waktu kita sekolah dulu ya, misalnya kita kelas ujian. Ujian itu apa sih yang bikin susah? Ujian itu sebenarnya yang bikin susah karena nggak tahu jawabannya. Kira-kira Ayah Bunda, kalau kita tahu jawabannya, pertanyaannya jadi gampang atau susah? Dijawab. Gampang. Iya, gampang lah. Gampang. Ya. Mudah, kalau kita tahu jawabannya jadi gampang. Nah, kenapa kita ada di angka 3 sekarang nih? Atau ada yang tadi, aduh masih pengennya sih angka 9, Dok, tapi kayaknya susah gitu. Yang nggak ada yang susah, cuma belum tahu saja. Jadi
jangan bilang susah ya. Nggak ada yang susah, semuanya gampang kok, gampang. Kalau tahu caranya. Nah, insya Allah inilah. Nah, bagaimana kondisi kita seperti itulah menggambarkannya ya. Nah, ayahanda bunda, ya, masalah itu sebenarnya bukan masalah, dia hanyalah sinyal. Sama kayak penyakit ya. Kita di klinik itu biasa kita kasih tahu penyakit, misalnya, dok, kepala saya pusing gitu. Kita bilang, Bu, itu bukan pusing, itu cuma gejala gitu. Itu cuma sinyal bahwa ada fitrah di tubuh itu yang tidak sesuai ya fitrahnya. Nah, ketika fitrahnya disesuaikan, misalnya pola makannya diperbaikin sesuai fitrah, pola geraknya diperbaikin sesuai fitrah, pola jiwa, pikiran, perasaannya dikondisikan dalam kondisi fitrah, maka penyakit itu insya Allah jadi hilang. Begitu pula juga dengan masalah ayah anda bunda. Kenapa sih kita punya masalah dengan anak misalnya? Mohon izin ya, mungkin bisa diketik. Kita kan pengennya anak-anak kita itu senang dengan Quran, di rumah murojaah gitu. Nah, tolong diketik situ apa yang mungkin masih kita anggap sebagai kondisi di rumah ya. Dok, ini anak saya kalau mau diajak murojaah nangis, atau misalnya apa nih misalnya? Suaranya kecil ya. Mohon maaf ya, artinya ini nikmatin saja, Bu. Oh, berulang kali disuruh, atau misalnya apa? Anak saya selalu melarikan diri. Banyak alasan, dok. Gitu. Anak saya mungkin karena kebanyakan main HP. Bosan katanya, dok. Buat kesepakatan dengan anak. Tunggu, Mut. Kalau di rumah lantang. Ya. Ini kondisi-kondisi kita ya. Pusing katanya. Anak sudah kecanduan HP. Ya, main HP aja gitu. Cemberut. Oke, cukup ya. Nah, ini kondisi kita nih. Kondisi kita. Ya. Tahu nggak ayah anda bunda? Dulu itu Spanyol atau Andalusia itu adalah sebuah negeri Muslim yang sangat berjaya. Lalu kemudian orang-orang kafir itu memiliki konspirasi. Caranya adalah dia memasukkan hiburan ke dalamnya. Jadi akhirnya musik dan hiburan-hiburan ya yang melenakan gitu. Akhirnya hiburan sama Al-Quran itu sulit gitu. Makanya di rumah Hafiz Gemilang itu udah insya Allah udah nggak ada lagi nyanyi-nyanyian atau permainan yang gimana gitu. Supaya apa? Supaya anak-anak itu lebih terwarnai dengan Al-Quran. Bolehlah misalnya kayak hari Ahad liburan gitu ya. Tapi liburan itu supaya anak itu punya semangat lagi, ngajinya jadi lebih semangat lagi. Nah, sekiranya di rumah ternyata kita nggak selaras nih ya dengan program di rumah tahfiz. Nah, inilah yang kadang ada yang mengeluhkan, dok, kenapa sih anak saya begini. Ya sebenarnya ini ya kuncinya adalah masalah itu bukan masalah, dia hanyalah sinyal. Artinya apa ya anda bunda? Apapun, nggak cuma masalah rumah tahfiz ya, rumah Quran atau program Quran kita anak-anak di rumah ya, tapi masalah kehidupan kita ya. Kita di rumah misalnya gampang marah dengan perilaku anak gitu ya, anak nggak mau mendengar gitu ya, menurut kita tanda kutip nakal lah, kita judulin atau labelin apa gitu kan. Itu kan yang kita anggap masalah tuh. Sebenarnya dia bukan masalah, dia hanyalah sinyal. Sinyal bahwa ada pola kehidupan kita yang tidak sesuai fitrah. Ada pola kehidupan kita yang tidak sesuai dengan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Ya. Jadi seperti itu ayah anda bunda. Jadi selama kita menganggap bahwa masalah itu jadi masalah, akhirnya kan jadi pusing terus gitu. Akhirnya udah mulai pakai suaranya mulai mengeras, kalau murajaahnya nggak mau, udah pakai marah, mata melotot, kemudian apalagi biasanya ya main HP, dimarahin main HP. Terus emangnya yang ngasih HP siapa gitu ya? Yang ngisi pakai datanya siapa?
Tapi dok, dia nggak mau murojaah dok kalau nggak dikasih HP. Nah itu dia penyakitnya tuh. Pertanyaannya, ada nggak orang yang nggak pakai HP anaknya tetap murojaah? Banyak. Nangis-nangis minta murojaahnya sebentar aja. Nanti saya kasih tahu kenapa ya. Kenapa anak-anak nangis murojaah pengen sedikit, nanti ada. Gitu. Nah, alhamdulillah sudah nggak pakai HP. Alhamdulillah, syukur ya, alhamdulillah ya. Masya Allah. Nah, ayahanda bunda, ini kan adalah tanah yang gersang ya. Tanah yang gersang. Ibarat tanaman gitu ya. Ibarat tanaman. Kan Al-Quran itu kalau misalnya kita ibaratkan sebagai benih tanaman yang akan kita tanam, ya, maka tentunya kita butuh tanah yang subur. Nah, pertanyaannya ya Anda Bunda, bisa nggak tanah gersang ini tumbuh tanaman? Bisa nggak tanah yang gersang tumbuh tanaman? Bisa nggak? Silakan dijawab di kolom chat. Bisa. Oh ya. Bisa. Tidak dok. Gitu. Bisa dok. Wah ini keyakinannya udah kuat nih misalnya. Kalau orang di luar Bu, Pak Ustaz, ayah anda bunda biasanya jawabnya nggak bisa gitu. Tanah gersang nggak bisa tumbuh tanaman gitu. Tapi kalau kita ingat kisah Nabi Ibrahim ya ketika membawa Siti Hajar ke tanah padang pasir yang sangat gersang, sangat tandus, Bunda Hajar mengatakan pada suaminya, wahai suamiku, ya, kenapa engkau meninggalkan kami di tanah di padang pasir yang sangat gersang yang tidak ada tanaman? Tapi karena ini adalah perintah Allah, Nabi Ibrahim nggak menjawab, cuma jalan. Kira-kira Bunda, sekiranya ayahanda Bunda ditinggalkan oleh bundanya ya, ditinggalkan oleh suaminya ya di padang pasir, nggak ada tanaman, nggak ada tumbuhan, ya, itu perasaannya gimana? Pasti sedih kan? Sedih. Tapi Bunda Hajar itu mengatakan, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkanmu? Lalu kemudian Nabi Ibrahim mengiyakan. Idzan la yudayyi'anallah. Kalau memang ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kita insyaallah. Ayahanda Bunda, apa yang terjadi? Kemudian Bunda Hajar pun naik ke atas Bukit Safa mencari air. Kemudian ke Marwah. Kemudian ke Safa lagi, kemudian ke Marwah lagi. Kemudian ke Safa lagi, ke Marwah lagi. Berapa kali? 7 kali ya. 7 kali. Nah, ayahanda Bunda, apa yang dilakukan oleh Bunda Hajar? Apa yang dilakukan oleh Bunda Hajar dari Safa ke Marwah? Nah, perselesai. Apa tujuannya? Nah, tolong dijawab ya. Apa tujuan Bunda Hajar itu berlari dari Safa ke Marwah? Yang mudah-mudahan yang jawabannya betul ini, insya Allah berangkat umroh. Cari air, mencari bantuan. Mencari air. Insya Allah. Ayahanda Bunda, jawabannya bukan mencari air. Karena dari Safa nih, ya, kemudian ke Marwah, kemudian ke Safa lagi. Kalau di Safa waktu awal, ya secara logika manusia ya, di Safa waktu awal itu sudah nggak ada air. Kenapa dia ke Safa lagi? Kenapa nggak ke bukit yang lain kalau memang cari air? Ikhtiar. Ada yang jawab nih, ikhtiar. Mencari ridhonya Allah. Benar. Jadi bukan nyari air. Kalau nyari air, udah jelas-jelas di Safa nggak ada air. Ke Marwah, dia ke Safa lagi. Habis dari Safa ke Marwah lagi. Padahal kan udah 2 kali. Tapi ikhtiar. Mau membuktikan kepada Allah. Ya Allah, saya nggak tahu nih mau pakai apa. Tapi saya akan keluarkan kemampuan saya membuktikan bahwa saya betul-betul mengeluarkan kemampuan untuk mendapatkan ridhomu. Mau keluar airnya dari mana? Terserah engkau ya Allah. Airnya keluar dari mana? Apakah di Safa atau di Marwah keluar airnya?
Di Safa atau di Marwah? Enggak di Safa, enggak di Marwah juga, akhirnya keluar. Itu di Ka'bah, ya, antara Ka'bah dengan Gunung Bukit Safa, di situ diletakkan Nabi Ismail. Nah, keluarnya di situ. Jadi sumur Zam-Zam itu bukan di Safa, bukan di Marwah, tapi ada di antara Ka'bah dan Safa. Di situ ada sumur Zam-Zam. Nah, jadi ayahanda bunda, ya benar. Jadi ayahanda bunda, ya, kita itu pengen tadi anak-anak cinta Al-Quran, pengen senang dengan Al-Quran, pengen ini. Cuma pertanyaannya ikhtiar kita itu kayak gimana? Apa kita sudah mengeluarkan kemampuan terbaik kita seperti Bunda Hajar? Ya, kadang kita merasa sudah melakukan gitu yang terbaik, tapi ternyata kita melakukan kebalikannya. Ya, insya Allah ya Anda Bunda, ketika kita menjalankan ya keselarasan lah, yang misalnya ada tugas di rumah ya bersama murojaah bersama orang tua di rumah, itu kita selaraskan dengan program di kelas, insya Allah program tahfiz anak-anak kita akan melejit tinggi. Nah, tapi kan dok begini, nah itu dia ya kondisinya. Nanti insya Allah kita akan cari solusinya. Nah, inilah Ka'bah ya, Ka'bah. Dari tanah yang sangat gersang, sangat tandus, nggak ada air, alhamdulillah sekarang menjadi tempat berkumpulnya manusia. Semua makanan ada di sini. Yang sudah pernah ke Tanah Suci itu nggak pernah lihat pohon apel di sana, nggak pernah lihat pohon semangka, tapi ada buahnya, ada. Semua buah-buahan ada. Itu, Masya Allah, itu adalah keberkahan. Kenapa? Karena dekat dengan rumahnya Allah, dekat dengan ibadah, dekat dengan sholat. Nah, kita masuk ke materi inti ya, Bunda. Sekiranya Al-Quran itu adalah benih yang akan kita tanam, ya, maka tanah tempat menanam itulah hati anak. Dan dalam ilmu pertanian ya, kita ada gemilang organic farming ya, GOF di salah satu pendampingan dari RTG, ya, pertanian dan peternakan organik. Nah, saya pernah ikut kuliahnya lah beberapa hari. Jadi ketika kita menanam, maka yang paling penting adalah pengolahan benih dan pengolahan tanah. Nah, makanya tadi tanah gersang boleh nggak? Bisa nggak gitu? Bisa, asalkan diolah dulu. Tanah gersang bisa diolah dulu, dikasih pupuk dulu, dan saya ingat sekali kalau Dokter Eka itu, misalnya saya ada lahan, ketemu dengan lahan, dok ada lahan dok, kita bisa ini kelola. Pertanyaan Dokter Eka itu selalu yang pertama, ada sumber air enggak? Ada sumber air enggak? Sama kayak Mekah ya, Mekah yang sangat tandus, Ka'bah apa semuanya, itu yang paling pertama muncul apa? Air. Dan fitrahnya begitu ayah bunda. Sebelum kita mau memasukkan Al-Quran ke dalam hati anak, benih itu udah benih yang terbaik. Ya, pengolahan benih itulah yang dilakukan oleh rumah tahfiz, pengolahannya ya, pakai speaker ya, pakai kurikulum. Nah, itu pengolahan benih. Tapi pengolahan benih sebagus apapun, kalau ditanam di tanah yang gersang, yang kering, susah tumbuhnya. Kalau hati anak itu ibaratnya adalah tanah tempat tumbuhnya benih. Nah, sebelum kita membahas program Qur'annya, murojaahnya bagaimana, sebelum kita teknis itu, insya Allah teknisnya minggu depan sama Ustaz Tefri. Kita bahas dulu pengolahan tanahnya ini kayak bagaimana. Pengolahan pengkondisian anak ini bagaimana. Apakah Al-Quran akan masuk di hati anak yang sedang kesal atau marah gitu ya? Kenapa? Karena lebih banyak dimarahin. Ayahanda bunda, ya, kondisi tanah itu ada dua, yang subur karena sering dipupuk, sama yang tandus, yang gersang, yang jarang dilihat lah, atau dibuangnya racun lah, dikasih sampah lah, gitu. Nah, tanah yang subur itu yang dipupuk, ya. Kalau diberikan kasih sayang, diberikan pujian, ya, diberikan
perhatian. Nah, kalau yang tanah gersang ini, ya dikasih racun, dikasih sampah apa? Dimarahin, nggak pernah diapresiasi, pokoknya selalu salah. Ya, dikasih HP, mohon maaf ya. Dikasih nonton, dikasih kebebasan, gitu. Dikasih fasilitas. Nah, kondisi hati anak kita itu yang mana? Apakah sudah kondisi hati anak yang subur atau yang masih gersang? Insya Allah, ayahanda bunda, kalau kondisi pengolahan tanah atau pengolahan hati ini sudah kita kelola dengan baik, maka insya Allah benih yang kita tanam itu akan berbuah indah. Nah ini kita pengennya gini ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan mukmin yang membaca Al-Quran itu ibarat buah utrujah, baunya sedap, rasanya pun juga enak. Nah, mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu seperti tamar, ya tidak bau tapi tetap enak. Insya Allah kalau anak-anak ayah bunda gitu ya, atau kita lah insya Allah kalau rutin membaca Al-Quran ya enak dipandang, enak didengar suaranya, enak kalau sama-sama gitu ya. Nah, tapi bagaimana kalau orang nggak baca Quran? Nah, seperti orang munafik ya, dia ibarat tumbuhan yang harum, baunya sedap, tapi rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran itu ibarat buah hanzola. Itu sudah tidak bau, pahit juga. Nauzubillah. Nah, kira-kira kita pengen anak kita tuh yang kayak gimana? Utrujah kah? Tamar kah? Raihana kah? Hanzalah kah? Nah, kondisi tanaman ini itu tergantung tadi apanya? Tergantung tanahnya, pengolahan tanahnya. Pupuknya bagaimana? Ya, pupuk organik atau pupuk kimia? Pupuk organik ya. Nah ini ayahanda bunda. Tangki cinta. Jadi anak-anak yang selalu dimarahin atau kita kesulitan mengelola emosi ya. Kita kesulitan mengelola emosi. Jadi kalau anak-anak bertingkah itu cuma sinyal bahwa mereka butuh perhatian. Cuma kadang kita nggak menangkap bahwa mereka butuh perhatian. Yang ada, oh dia gangguin adiknya, dia ini adiknya, jahilin adiknya, dimarahin lah. Nah, ini jadi apa lingkaran setan gitu. Lalu kemudian ada sesuatu kita tidak apresiasi, ya lebih banyak kita kita sibuk dengan diri kita sendiri, ya tidak membersamai. Nah ini makanya tadi yang saya bilang sekiranya memang program bersama anak-anak bersama Quran program Quran bersama anak-anak itu penting, maka kita akan mengalokasikan waktu yang lebih banyak di situ atau pikiran yang lebih banyak di situ atau aktivitas kerja kita pun juga ketika kita keluar bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah. Insya Allah setiap pekerjaan kita itu akan bernilai ibadah yang dengannya kita menjaga kesalehan kita, maka Allah akan menjaga anak-anak kita. Nah, apa contohnya ayahanda bunda ya supaya tangki cinta anak kita itu penuh, full lah gitu ya, full. Yang pertama adalah membersamai mereka. Ya, tapi bersama seutuhnya ya. Jangan ya sama-sama di situ tapi kita sibuk dengan pekerjaan kita juga sibuk main HP gitu ya. Kalau dia sudah panggil, ayah, bunda, oh iya nak, simpan semua barang-barang kita, HP kita simpan, iya nak, gimana nak? Mau main, temani main dulu. Karena kalau ayah abi sebisa mungkin sebelum tidur sama pas bangun kita yang handle. Karena kan biasanya siang itu kita aktivitas kerja tuh. Nah, waktu ini adalah waktu keemasan. Kalau bisa yang bangunin itu abinya. Ya, yang pakaikan baju atau ini kan beresin abinya, walaupun bunda bisa, tapi sebisa mungkin abinya. Yang mau tidurin, temani tidur apa semuanya, cerita dulu atau apa dulu lah, nanya-nanya kan. Ngobrol dulu sebelum tidur, abinya kalau bisa. Nah, disinilah nanti akan mulai tumbuh ya. Tumbuh ininya. Nah, dan banyak yang menanyakan saya, dok, saya mau sekali dok, cuma kadang saya masih suka marah sama anak-anak. Nah ya anak bunda, ada satu doa
Ada satu doa yang insya Allah kalau ayah bunda baca doa itu, insya Allah marahnya langsung reda. Saya sudah belajar ya. Saya belajar hipnoterapi, saya belajar spiritual, emotional freedom teknik. Pokoknya banyak-banyak lah, ya banyaklah pelajaran. Tapi itu semua cuma teknik. Padahal Al-Quran itu sudah ada jawaban semua permasalahan kita. Ya. Kalau ibu-ibu pedagang online, gimana dok? Kan harus standby depan HP. Nah ini tergantung kita lebih penting mana Bu? Lebih penting customer atau anak? Kalau kita lebih penting Ustadz maaf, Ustadz Ali. Itu tapi pertanyaan untuk ibu-ibu. Nah, ibu-ibu kalau misalnya ini masalah penting nggak penting ya, urgent atau nggak urgent. Kalau memang kita menganggap bahwa customer itu lebih penting, ya sudah pasti anak-anak akan tidak seperti dengan impian kita. Tapi kalau kita anak-anak itu lebih penting, ya Allah ayahanda bunda, itu nanti tidak keuntungan yang kita dapatkan saat mendidik anak jauh lebih besar dibandingkan hanya berapa rupiah closingan itu. Ya. Tapi kalau kita lebih pentingkan closingan ini dibandingkan itu, ya, maka kita akan mendapatkan kerugian yang jauh lebih besar nanti, biaya yang jauh lebih besar lagi karena kita telah abai dalam mendidik mereka. Nanti tidurlah pada saat anak-anak tidur kita online atau kayak dokter Eka tuh bikin tim sendiri ya untuk marketing. Jadi nggak selalu dia menjawab, ya. Bikin tim lah. Nanti ada family in-store kita. Di situ bunda-bunda yang pengen dilatih bagaimana caranya supaya ke anak-anak juga kita bisa optimal program Qurannya, ya. Kemudian bisnis online juga jalan. Itu ada semua tekniknya. Nah, pertanyaannya yang bunda mau enggak tahu doanya? Supaya saat kita marah, baca doa itu insya Allah hilang marahnya. Mau enggak? Terus coba diketik. Mau. Oke. Jadi doanya adalah doa Nabi Musa, ya. Ini adalah doa Nabi Musa, kan Nabi Musa itu nabi yang sudah membawa umatnya selamat dari kejahatan Firaun. Terus umatnya ini mau makan, dikasih turun makanan dari langit. Umatnya ini haus, dipukul batu keluar air, ya. Tapi ketika Nabi Musa memerintahkan gitu ya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih sapi. Apa jawaban orang Bani Israel? Ya. Jawabannya adalah atattakhiduna huzwa. Memangnya kamu nggak mengejek kami Musa? Tantang gitu kan? Kira-kira ayah anda bunda, kalau misalnya ngasih saran ke anak-anak, nah kamu tuh begini, nak nggak mau. Kenapa harus begitu? Kenapa? Pokoknya bantah. Kira-kira kesel nggak? Kesel ya. Apalagi kalau Nabi Musa kan, Nabi Musa tuh kalau marah tuh mukul orang langsung mati. Nah, apa doanya Nabi Musa? Doanya adalah A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Jadi ayah anda bunda kalau misalnya terbersit perasaan mau marah nih, kesel nih lihat perilakunya, baca doa itu langsung. A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, dari aku menjadi orang yang bodoh. Karena orang yang marah itu pasti bodoh. Saya yakin ayah anda bunda kalau habis marahin anaknya nyesel nggak? Nyesel nggak? Pasti nyesel. Aduh kenapa saya tadi begitu? Kayak aduh bodohnya saya tadi. Iya karena share doanya loh, kalau nggak salah sih Al-Baqarah ayat 67 kayaknya. Carilah. Share. Nanti ini lagi terdistraksi lagi materinya. Nantilah di inilah. Nanti dikirim ke grup lah apa doanya ya. A'udzu billahi an akuna minal jahilin, ya Allah gitu. Saya berlindung padamu dari bersikap bodoh. Langsung insyaallah tenang itu, tenang. Diulang-ulang saya terus sampai reda gitu. Kalau ini langsung ambil wudhu, ambil apa soalnya. Tapi insya Allah langsung tenang. Saya sudah praktekkan ya, hipnoterapi, mau apa semuanya. Itu butuh waktu. Nah butuh waktu ini, wah udah bisa meledak dong. Tapi kalau kita baca doa itu insya Allah nggak ini langsung hilang insya Allah. Bismillah.
Itulah ya Bunda ya. Kuncinya ya Al-Baqarah 67 nih ada yang ketik nih. Insyaallah Al-Baqarah 67 tuh. Nah, ayah anda Bunda, sebagai penutup ya, sebagai penutup dari sesi ini, saya mau bercerita tentang seorang penguasa yang kaya raya lah. Penguasa ini lalu memberikan lahan kepada dua orang. Lahan kepada dua orang. Yang pertama itu orang yang senantiasa bersyukur terima kasih, yang kedua orang yang sombong nggak. Nah, disuruh menanami tanaman. Lalu kemudian penguasa ini mengatakan pokoknya siapapun nanti yang datang bilang saja bahwa lahan ini, tanah ini adalah punya penguasa. Lalu kemudian datanglah sekelompok orang, ya, sekelompok orang yang baik lah, orang baik itu kafilah dagang, ya, kafilah dagang lewat, singgahlah di petani yang penuh syukur tadi gitu. Kemudian tanya, ini sawahnya siapa ini? Oh ini sawahnya penguasa, saya cuma pengelola saja. Ya, petani yang mengelola lah ini semuanya. Oh gitu ya. Akhirnya karena pedagang ini tahu dan kenal bahwa penguasa yang sangat baik, maka ini kami ada punya banyak barang dagangan, silakan diambil, diturunkanlah barang dagangan. Akhirnya banyaklah hadiah diberikan. Lalu melewatilah ke petani yang sombong tadi. Kamu ini sawahnya siapa nih? Oh ini punya saya sudah dikasih. Ini punya saya. Oh gitu ya. Oke baik gitu. Dan ya mereka pergi begitu saja. Ya kabilah dagang itu nggak ngasih apa-apa juga. Nah kemudian datang lagi ya kelompok perompak nih. Perompak atau perampok nih. Sama lah ya. Pokoknya orang jahat lah. Dia singgah ke perkebunan yang punya orang yang penuh syukur tadi itu. Ini punya siapa nih? Ini tanah siapa nih? Ini kebun siapa nih? Kemudian orang ini mengatakan bahwa ini yang punya ini penguasa yang ada di sini. Bukan punya saya ini. Wah, si perompak ini kenal juga siapa ini penguasa nih, nggak berani juga, itu dihabisin satu kali habis dia. Kemudian dia bilang ke pasukan, jangan ganggu nih, jangan ganggu. Akhirnya mereka pun pergi lagi. Oh, dapat kebun yang satu lagi kan. Oh, ini punya siapa ini? Ini tanah siapa? Kebun siapa ini? Oh, ini kebun saya ini. Wah, akhirnya pimpinan perampok itu mengatakan, pasukan, ambil semua yang bisa diambil. Oh, diambil. Wah, babak belur yang ini nggak punya syukur yang sombong. Nah, tapi yang tadi yang pertama, ketika dia menyebut nama penguasanya, aman dia. Ketika dia sebut nama penguasanya, diberikanlah hadiah, Masya Allah. Nah, begitu juga sebenarnya ayah bunda. Kehidupan kita, Allah menitipkan anak ya kepada kita ya. Ada yang mengatakan bahwa anak ini amanah dari Allah, nih, titipan dari Allah. Nih. Ketika Allah kasihkan ada yang lewat gitu ya. Kemudian Allah kasihkan nikmat gitu. Ini dari Allah, karunia dari Allah. Anak saya penuh hafalan juga itu dari Allah semuanya. Saya cuma mengelola saja. Ada misalnya orang yang mau menyusup gitu atau orang mau menyerang atau apa, ya dia menyebut nama Allah, ya Allah. Ya, Allah yang menguasai dunia, langit dan bumi. Ya mulai dari atom terkecil sampai galaksi. Semua hati makhluk, mau jin, iblis, itu ada dalam genggamannya Allah. Orang jahat aman dia selama senantiasa menyatakan bahwa ini adalah milik penguasa. Tapi ketika yang tadi itu yang satu yang sombong, yang merasa bahwa punya kepemilikannya, anak itu punya aku, ini anak saya nih. Saya yang besarkan ini, saya, kalau bukan saya yang kasih makan, kalau bukan saya masukkan ke RTG. Wah, udah, walaupun ke RTG benar, tapi menganggap bahwa kita lah, karena kita lah anak kita menjadi hafiz Quran, karena kita lah ini, udah jadi disusupin setan. Nanti akan pelan-pelan digurus hartanya, digurus ininya sama setan tuh.
Pelan-pelan kita merasa nggak apa-apa deh kasih HP, nggak apa-apa. Sekali-sekali lah, bosan dia kasih HP lah, atau kasih jajan yang kurang sehat, nggak apa-apa sekali-sekali gitu. Nah nyusuk dia kan. Tapi ketika kita menganggap bahwa titipan anak ini adalah titipannya Allah, miliknya Allah, maka kita akan berikan yang terbaik kepada Allah, kepada anak kita. Tapi karena menganggap bahwa ini adalah titipan Allah. Nah seperti itu ayah Nabi. Ketika hatinya kita penuhkan dengan tangki cintanya, insya Allah. Jadi begitu ya ayah bunda ya, karena kita juga waktu yang membatasi kita ya, Masya Allah. Ayah dan bunda sebelum menutup, petani itu nggak perlu sebenarnya pintar-pintar amat. Ya, mau petani yang pintar, sepintar apa sih dia? Nggak perlu pintar-pintar. Yang penting dia punya konsultan. Mau petaninya pintar sekali, kalau dia nggak punya konsultan, percuma juga. Nah, ayahanda bunda, setiap hari Allah tuh hadir tuh menyediakan 5 kali waktu untuk konsultasi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tuh. Pertanyaannya, apakah kita sebagai orang tua yang merasa bahwa anak kita ini adalah titipannya Allah, miliknya Allah, yang hatinya ada dalam genggamannya Allah, itu kita konsultasikan kepada Allah di tiap sholat kita atau di tahajud kita. Banyak banyak orang tua yang konsultasi ke saya ambil sesi coachingnya, mengeluhkan anaknya, anak saya begini gitu. Pertanyaannya saya bilang, pernah nggak kita konsultasikan masalah itu ke Allah? Gitu. Ya Allah, anak saya ya Allah selalu gangguin adiknya ya Allah. Ya Allah, anak saya suka sekali kecanduan HP. Ya Allah, saya sangat bodoh ya Allah. Ampuni hamba yang tidak amanah ya Allah. Berikanlah petunjuk ya Allah. Pertanyaan, pernah nggak kita berdoanya kayak gitu tuh, konsultasi gitu. Jadi jangan salahkan siapa-siapa kalau anak kita begitu modelnya. Salahkan diri kita yang tidak nanya ke konsultan kita, yang Allah. Allah tuh ya mengatakan bahwa ud'uuni astajib lakum, mintalah padaku maka aku akan kabulkan. Tapi dok, saya kalau sholat juga, aduh, kita mau khusyuk, anak-anak juga nangis. Jadi sholatnya juga berantakan gitu. Saya nggak bisa khusyuk dok, sudah sibuk sekarang. Gitu. Nah, insya Allah ya bunda, ya pertanyaannya adalah apakah karena kesibukan kita ini yang sangat banyak yang ngurusin anak, ngurusin pekerjaan, sehingga kita menjadi sulit untuk khusyuk ibadah, atau dibalik karena kita selama ini nggak khusyuk dalam ibadah sehingga pekerjaan kita itu berantakan, anak-anak kita berantakan, ya disuruh ini itu banyak membantahnya, banyak nggak nurutnya, banyak ininya. Bagaimana kualitas konsultasi kita dengan Allah? Nah, insya Allah nanti di sesi selanjutnya ya, sesi selanjutnya kita nggak bahas secara ringkas bagaimana menghadirkan rasa dalam setiap aktivitas ibadah sehingga kita khusyuk, tenang, sehingga kita bisa berdoa yang baik dan benar-benar konsentrasi penuh, minta petunjuk sama Allah, gitu ya. Insya Allah ayahanda bunda, ketika kita menghinakan diri kita di hadapan Allah, ya, kemudian betul-betul butuh sekali berdoa dengan penuh rasa butuh dan tidak terburu-buru untuk segera dikabulkan, insya Allah pasti ijabah. Kita tuh kadang pengen cepat, ya Allah kenapa anak saya ini tidak hafal-hafal ya Allah. Udah berdoanya tidak khusyuk, marah-marah lagi. Ya, na'udzubillah ya. Jadi berdoanya itu harus betul-betul butuh gitu, betul-betul merasa hina di hadapan Allah dan tidak terburu-buru. Soalnya ijabah. Sebaik-baik pertolongan adalah doa. Insya Allah ya anda bunda, ketika kita menjadi pribadi yang memperbaiki hubungan kita dengan penguasa, ya, seperti tadi ya, penguasa alam semesta, kemudian selalu melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita, tidak menganggap bahwa bukan karena kita sehingga anak-anak kita begini,
Insya Allah Allah akan mudahkan semuanya, Allah akan lancarkan. Hati anak kita itu menjadi hati yang subur, ya, menjadi tanah yang subur yang siap untuk dimasukkan ditanami oleh tumbuh-tumbuhan. Insya Allah. Kami di Rumah Tafis, ya, mulai dari pengelola, manajemen, insya Allah itu cuma seperti penyuluh saja lah, penyuluh pertanian, penyuluh kebaikan lah, insya Allah. Nah, tapi petaninya dan tanahnya itu adalah milik orang tua. Karena nanti insya Allah ketika ditanami buah Al-Quran, buahnya tumbuh, maka insya Allah buahnya ini akan dinikmati oleh banyak orang bermanfaat dan kita pun akan merasakan manfaatnya, nggak cuma di dunia, tapi insya Allah di akhirat. Ada banyak orang tua di akhirat ketika dihisap, dia heran-heran dengan amalan yang dia bilang, saya nggak pernah haji, saya nggak pernah umroh, saya nggak pernah sedekah banyak begini, tapi kenapa banyak sekali pahala yang didapatkan ya Allah? Lalu kemudian Allah menjawab, ini adalah pahala dari amalan anak-anakmu selama di dunia, dan karena kamu menanamkan iman di awal kepada mereka, maka jariahnya tetap mengalir kepadamu. Mudah-mudahan ayah bunda, saya doakan ayah bunda semuanya yang hadir pertemuan ini, Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam memenuhkan tangki cinta anak kita, ya, sehingga tanah hati anak kita itu menjadi subur, ya, sehingga insya Allah ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, senantiasa melibatkan Allah, memenuhkan tangki cinta anak, maka insya Allah nggak perlu diminta ya anda bunda, anak-anak kita yang insya Allah yang akan melakukan aktivitas ibadah itu dengan sendirinya. Tugas kita adalah melakukan apa yang ada dalam kontrol kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah, libatkan selalu Allah dalam kondisi apapun, ya, meminta dengan khusyuk, dengan tunduk, merasa hina, merasa butuh, libatkan Allah selalu, ayah bunda. Insya Allah ketika kita melibatkan Allah, Allah akan memudahkan kita dalam setiap aktivitas kita. Mungkin itu saja ayah anda bunda. Terima kasih atas waktunya. Ini adalah nasihat buat diri saya sendiri. Sekiranya bermanfaat juga buat ayah anda bunda. Semoga menjadi amal jariah buat kita semuanya. Insya Allah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan pada Ustadz Miftah. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Dr. Muhammad Syafaat, ya, pembina parenting nasional Rumah Tafis Gemilang Indonesia. Alhamdulillah tadi sudah menyampaikan sesi parentingnya, ya, yang banyak sekali manfaat ya yang bisa kita ambil atau ibrah yang bisa kita ambil ya dari kisahnya Nabi Ismail dan Siti Hajar tadi ya, untuk mencari air di Bukit Safa dan Bukit Marwa, ya, tentang mencari keridhaan Allah, kemudian menanam memberikan waktu lebih banyak untuk anak-anak kita, ya, bahwa anak-anak kita itu diibaratkan seperti menanam benih yang tadi disampaikan oleh Dr. Syafaat. Tinggal kita mau bagaimana cara menanamkan benihnya, ya. Baik, tadi ya ada yang memakai pupuknya pupuk apa gitu ya, dan lain sebagainya. Nanti ada buah utruja di perumpamaannya, ya, banyak lagi tadi. Semoga ayah bunda sekalian mendapatkan manfaat yang banyak dari sesi parenting kali ini, dan juga luar biasa ya, Dr. Muhammad Syafaat ini pembina parenting nasional Rumah Tafis Gemilang Indonesia. Jadi bagi ayah bunda yang mungkin ingin konsultasi, ya, seperti yang tadi dibilang oleh Dr. Gigi Muhammad Syafaat, kita tetap butuh konsultan, ya. Walaupun petani lagi menanam tanamannya, itu tetap butuh konsultan, ya, walaupun tekniknya banyak tapi tetap butuh konsultan. Maka jika ayah bunda nanti ingin berkonsultasi terkait parenting, silahkan menghubungi pengelola masing-masing, ya, untuk disampaikan ke Dr. Muhammad Syafaat, atau bisa langsung juga nanti japri ke Dr. Muhammad Syafaat, ya. Insya Allah nanti parenting kita, parenting Rumah Tafis Gemilang Indonesia ini akan terus diadakan insya Allah secara istiqomah setiap sebulan sekali, ya. Insya Allah mohon doanya juga bagi para wali santri, ya, dan seluruh pengelola dan juga jajaran fasilitator Rumah Tafis Gemilang Indonesia,
agar semuanya dari sesi ini bisa mendapatkan ilmu dan keridoannya dan juga eh, diberikan keberkahan oleh Allah SWT, terutama di Rumah Tahfiz Gemilang Indonesia. Ya, baik. Untuk informasi ya, kita di Rumah Tahfiz Gemilang Indonesia tadi seperti juga yang Dr. Gigi Muhammad Syafaat bilang, banyak sekali support system ya yang kita sudah jalankan di RTG ini ya. Ada mungkin di beberapa jaringan Rumah Tahfiz Gemilang Indonesia juga sudah melakukan ya program jasa dia ya, ada berkuda, memanah, benang ya. Kemudian program ekonomi, program iktisodiyah ya dan lain sebagainya, program peternakan dan pertanian ya, banyak lagi. Tadi juga sempat disinggung ya oleh Dr. Muhammad Syafaat, GOF ya, Gemilang Organic Farming ya, itu adalah bagian dari support system Rumah Tahfiz Gemilang Indonesia. Baik, sebelum ditutup ya, saya sangat berterima kasih kepada Dr. Gigi Muhammad Syafaat yang telah mengisi parenting kita pada sore hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh wali santri yang hadir, yang di Zoom maupun yang di YouTube ya, karena ada beberapa juga yang menonton atau menyaksikan melalui YouTube ya. Ya, penanaman moral buat anak-anak. Oh ya, Insya Allah nanti jika ada usulan-usulan ya tema parenting, ya Insya Allah kita terima. Semoga nanti bisa bisa kita jalankan di lain waktu. Ya, silakan ya. Nanti Insya Allah kita catat saran tema-temanya ya. Bikin menarik dok, sangat menyentuh, jazakallah khair, masya Allah. Ya, saya turut senang ya, maksudnya turut bahagia juga parenting ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya, terutama dari Dr. Gigi Muhammad Syafaat. Baik, sesi penutup. Insya Allah sebelum ditutup kita berdoa dulu terlebih dahulu. Mungkin bisa dipimpin oleh Dr. Muhammad Syafaat dok untuk doa penutup. Ya, ayahanda bunda, sebisa mungkin ya bunda, punya waktu-waktu khusus yang spesial untuk mendoakan satu persatu dari anak kita. Jadi jangan kita merasa bahwa saya sudah doakan dok, tapi doanya doa umum. Misalnya Rabbana hablana minas solihin, sudah Robbi habli minas solihin, sudah doanya doa umum, nggak khusyuk lagi. Sebisa mungkin ada satu waktu yang kita, misalnya nih, dalam tahajud lah. Tahajud kan kita sujud gitu kan. Nah, setiap sujud itu kan ada berapa kali sujud tuh. Sujud pertama misalnya untuk orang tua, ayah. Sujud kedua untuk ibu. Sujud ketiga mungkin untuk mertua. Sujud keempat untuk istri. Sujud kelima selanjutnya untuk anak pertama. Sujud selanjutnya anak kedua, anak ketiga. Satu-satu tuh. Kita doa tuh. Sama kalau misalnya kita mimpin umroh tuh, biasanya putaran pertama gitu ya. Untuk ini, nanti putaran anak pertama, anak kedua. Jadi khusus. Pertanyaannya, pernah nggak kita khususkan gitu dalam satu hari itu? Ya. Nah, ada doa yang sering saya panjatkan ya. Jadi yang pertama, doa minta supaya yang jaga anak kita itu adalah Allah. Yang jaga anak kita itu adalah Allah. Yang kedua, doa supaya dilindungi dari setan, dari penyakit yang mematikan, ya, dari binatang yang mematikan. Kemudian doa supaya anak kita senantiasa yang sakit jadi sehat, yang sehat menjadi kuat. Doa kemudian anak kita dimudahkan urusannya. Dan yang kelima, doa supaya Allah senantiasa membimbing kita mengurus anak-anak, urusan anak. Pernah nggak kita, ya Allah, Engkau yang maha mengurus, Engkau yang maha hidup lagi maha mengurusi, Engkau dengan rahmat-Mu, dengan pertolongan-Mu, ya Allah, bantulah aku untuk mengurusi anak-anakku, mendidik mereka, ya Allah. Jangan biarkan urusan mengurusi anak-anakku ini Engkau serahkan kepada saya tanpa bimbingan dari-Mu, walaupun hanya sekejap mata.
Nah, kalau yang biar anak punya hafalan kuat, itu insya Allah ya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu. Ini nanti kita akan baca sama-sama ya. Nanti saya akan baca juga artinya. Ya. Sambil kita bayangkan anak-anak kita ya. Sambil kita bayangkan anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita istighfar dulu. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabb. Engkaulah Tuhan kami ya Allah. Engkau yang maha mengurusi semua urusan-urusan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Yang selama ini merasa diri kami bisa mengurusi urusan kami ya Allah. Tanpa melibatkan Engkau ya Allah. Ampuni kami yang selalu dan senantiasa merasa sombong ya Allah. Bahkan menjadikan kami sebagai berhala-berhala baru ya Allah. Yang kami merasa kami yang mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah kami ya Allah. Padahal kami hanyalah hamba-Mu yang lemah. Ampuni kami ya Allah. Engkaulah Rabb ya Allah. Engkaulah Rabb yang maha mengurusi segala sesuatu. Yang Engkau mengurusi galaksi ya Allah. Yang Engkau mengurusi matahari, bumi, dan lain sebagainya ya Allah. Semua urusan ini sangat mudah bagimu ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, kebutuhan kami sangat banyak ya Allah. Sedangkan persoalan kami tidak ada henti-hentinya ya Allah. Tanpa pertolongan darimu ya Allah, pasti kami akan binasa ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Ya Allah, kami sadari ya Allah nikmat-Mu yang sangat banyak kepada kami ya Allah yang telah Engkau berikan ya Allah. Engkau memberikan pasangan kepada kami ya Allah. Engkau berikan anak-anak ya Allah, di mana sebagian besar saudara kami, keluarga kami tidak memilikinya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, banyak sekali nikmat yang telah Engkau berikan ya Allah. Tapi ya Allah, kami masih senantiasa berbuat dosa ya Allah. Ya Allah, karena anugerah dan cinta-Mu ya Allah, karena Rahman dan Engkau Maha Penyayang ya Allah, Engkau masih senantiasa memberikan kepada kami nikmat-nikmat ya Allah, walaupun kami penuh dosa ya Allah. Ampuni kami yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat itu ya Allah. Faghfir lana ya Rabbana, faghfir lana ya Rabbana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbana, ya Rabbana. Astaudiuhumullahu alladzi la tadi'u wada'i'uhu. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah zat yang tidak akan menyia-nyiakan sesuatu yang dititipkan kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami titip anak-anak kami ya Allah. Kami titipkan ke anak-anak kami ke dalam penjagaan-Mu ya Allah. Karena Engkaulah zat yang tidak akan menyia-nyiakan sesuatu yang dititipkan kepadamu ya Allah. U'iduhum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainil lama. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dengan nama-Mu yang mulia, yang agung ya Allah. Atas anak-anak kami ya Allah dari gangguan setan, dari binatang yang mematikan ya Allah, dan dari penyakit ain. Allahumma rabban nas, adhibil ba'sahum ishfi anta syafi, anta syafi, anta syafi. La shifaa'a illa shifaa'uk, shifaa'an la yughadiruhu saqaman. Ya Allah, Engkaulah yang maha menyembuhkan ya Allah. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah. Sekiranya ada anak-anak di antara kami yang punya anak-anaknya sakit ya Allah, berikanlah kesembuhan ya Allah ya Rabb. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak akan lagi muncul penyakit setelahnya ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Ya Allah ya Rabb, mudahkanlah anak-anak kami dalam program Al-Qur'an mereka ya Allah. Dan sekiranya ada yang sulit ya Allah, maka mudahkanlah ya Allah, karena Engkau yang maha memudahkan ya Allah. Mudahkanlah kami ya Allah untuk membersamai program anak-anak kami ya Allah. Mudahkanlah kami ya Allah untuk memenuhkan tangki cinta anak-anak kami ya Allah. Memberikan pujian, apresiasi ya Allah, sehingga mereka tanah hatinya itu menjadi tanah yang subur ya Allah, sehingga Al-Quran bisa masuk ke dalam hatinya dan memenuhi relung jiwanya ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah dari hama setan, gangguan setan ya Allah. Jauhkanlah dari hama handphone, gadget, game ya Allah. Jauhkanlah ya Allah, lindungilah ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup lagi maha mengurusi. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika, dengan rahmat-Mu ya Allah.
Astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila ahadin minan nas wala ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, kami serahkan urusan mengurus anak-anak kami, ya Allah, mengurus keluarga kami, ya Allah, mengurus pekerjaan kami, ya Allah, kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, janganlah Engkau biarkan urusan-urusan ini Engkau limpahkan kepada kami sendiri tanpa bantuan dan pertolongan darimu, ya Allah. Sesungguhnya kami adalah hamba-Mu yang lemah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, bimbinglah kami, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Allahumma ya Rabbana, ya mujibud du'a, kabulkanlah doa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Engkau yang menghimpun kami di sini, ya Allah. Di keluarga besar Rumah Tafis Gemilang ini, ya Allah. Ya Allah, kekalkanlah, ya Allah, persaudaraan kami, ya Allah. Sekiranya, ya Allah, ada di antara kami yang sakit, ya Allah, maka sembuhkanlah, ya Allah. Sekiranya, ya Allah, ada yang punya hutang, ya Allah, maka lunaskanlah hutang-hutangnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, sekiranya ada yang kehilangan pekerjaan, ya Allah, maka gantilah dengan pekerjaan yang jauh lebih baik dan yang Engkau berkahi, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, sekiranya ada di antara kami, ya Allah, yang punya persoalan hidup, ya Allah, Engkau yang maha berkuasa atas segala sesuatu, ya Allah. Angkatlah semua persoalan hidupnya, ya Allah. Limpahkanlah rezekinya, ya Allah. Lapangkanlah hidupnya, ya Allah. Dan naungilah keluarga-keluarga kami dengan naungan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, mudahkanlah kami, ya Allah, untuk khusyuk dalam ibadah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, a'udzu billahi, ya Allah. A'udzu billahi, ya Allah. A'udzu billahi min qalbi la yakhsha. Kami berlindung, ya Allah, dari hati yang tidak khusyuk, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada Dr. Muhammad Syafaat ya yang telah membawakan atau memimpin doa untuk kita semua pada sore hari ini. Semoga Allah ridhoi kita dalam majelis ilmu ini dan semoga Allah jadikan kita saudara di jannahnya kelak ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan semoga Allah ijabah doa-doa kita pada majelis kali ini insyaallah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, para waris santri sekalian, alhamdulillah kita berada di penghujung acara. Insya Allah ya, saya ingatkan kembali, kita akan insya Allah mengadakan parenting online ini setiap bulan ya. Semoga Allah berikan keridhaan dan kelancaran bagi kita semua. Jadi bagi para ayah bunda sekalian, para wali santri di seluruh jaringan Rumah Tafis Gemilang Indonesia, jangan sampai terlewat ya. Kalaupun nanti ada beberapa kendala teknis ya, seperti tadi ada yang tidak bisa masuk Zoom, insya Allah yang sesi ini ada di YouTube channel ya, di Gemilang TV, dan sudah dibagikan mungkin oleh pengelola masing-masing. Baik, untuk itu kita cukupkan sekian parenting kita pada sore hari ini. Semoga mendapatkan manfaat ya untuk kita semua, terutama untuk wali santri di seluruh jaringan Rumah Tafis Gemilang Indonesia dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi ya, dan Papua ya, di Manokwari juga ada. Semoga Allah ridhoi kita semua dan Allah tanamkan ilmu itu ke dalam hati kita dan dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Baik, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Dr. Gigi Muhammad Syafaat yang telah mengisi parenting kita pada sore hari ini. Semoga keberkahan selalu tercurah kepada kita semua dan kesehatan selalu Allah berikan juga kepada kita semua. Dari saya, Fajar Miftah, dari studio Al-Hufaz di Sleman, Yogyakarta. Mohon undur diri. Bila taufiq wal hidayah. Sampai berjumpa bulan depan, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendaknya mereka, kaum muslimin, itu takut meninggalkan keturunan-keturunan mereka dalam keadaan yang lemah. Saat ini begitu banyak orang yang berilmu tapi tidak berakhlak. Pengaruh TV, pengaruh YouTube dan lain sebagainya itu sangat-sangat di luar kontrol kita. Pornografi, LGBT, kalau kita tidak menanamkan ya kebaikan, maka keburukan itulah yang akan muncul.
Kebayangkan Bapak Ibu ketika kita menanamkan Al-Quran sejak usia dini, insya Allah Al-Quran inilah yang akan menjaga anak-anak kita di masa remaja dan dewasa mereka. Ajarkan anak-anak kita akan Al-Quran terlebih dahulu. Dan tentunya untuk mencintai Al-Quran kita harus memilihkan tempat yang tepat, sekolah yang tepat, pengajaran yang tepat. Kami mencoba untuk mengembalikan khitoh pendidikan Islam sebagaimana pendidikan Islam yang berbasis pada Al-Quran yang dilakukan pada zaman keemasan Islam yang dahulu. Banyak para orang tua yang mengkhawatirkan nanti anak saya depresi, tidak ya. Justru mereka sangat takjub karakter kepribadiannya semakin kuat dan dia tetap bahagia sebagaimana fitrahnya seorang anak. Kita tidak bisa tahu prestasi apa yang akan diberikan kepada anak-anak kita, tapi Quran insya Allah akan memberikan berkat prestasi. Beberapa ada yang menyajikan kemampuannya bernyanyi, kemampuannya berkreasi dan sebagainya. Tapi anak saya kemarin berani untuk menampilkan murojaahnya, hafalannya. Tiba-tiba dia maju, terus dia baca surat An-Naba. Dan itu luar biasa bagi lingkungan sekitar saya. Rumah Tahfidz Gemilang ini memang fokus dan spesial membina anak-anak di usia balita dan usia anak-anak. Berbeda ya kurikulumnya, pembelajarannya dengan lembaga pendidikan PAUD atau TK. Di sana kita siapkan multimedia, tempat yang nyaman dengan program yang udah teruji, dengan metode yang udah terbukti. Mimpi ayah bunda semuanya untuk menjadikan putra-putrinya sebagai hafiz, Allah kabulkan melalui wasilah Rumah Tahfidz Gemilang Indonesia. Kami tunggu kunjungan ayah bunda sekalian dan kami akan menerima putra-putri ayah bunda dengan sebaik-baiknya.